Tes, tes. Baik Profesor, Dokter, dan rekan sejawat sekalian, uh, sesaat lagi kita akan memulai kembali acara inti kita siang ini. Kami ajak para hadirin yang mungkin masih berada di luar ruangan ini untuk dapat menempati kembali tempat duduk. Selanjutnya, acara kita adalah lecture yang akan dimoderatori oleh Dr. Nurmanto, spesialis anak konsultan. Kepada Dr. Nurmanto, waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sejawat semuanya. Pada siang hari ini kita lanjutkan lecture yang seharusnya hari besok pagi. Ya, lecture kali ini ada 4 presentan. Ya, kami persilahkan untuk lecture yang keempat ini dengan judul Non-Cyanotic CHD with Severe pH and Eisenmenger Syndrome, Intervention versus Conservative Treatment, dengan pembicara Dr. Budi. Halo, dengan pembicara Dr. Rahmat Budi Kuswianto. Ya, kami persilahkan Dr. Budi untuk mempresentasikan. Silakan, Dr. Budi. Terima kasih, Dr. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua UKK juga panitia ya. Sebetulnya mungkin bukan lecture ya, Dr. Nur ya, karena yang kalau lihat judulnya sebenarnya topiknya cukup berat ya. Satu intervensi, yang kedua hipertensi paru. Jadi kalau lecture tentu saya lebih pintar dari audiens, tapi di sini enggak ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini Dokter Alit nembak saya sebetulnya. Harusnya Dokter Alit yang bicara. Jadi itu untuk topik yang ini. Jadi dengan judulnya Non-Cyanotic Congenital Heart Disease dengan Severe Pulmonary Hypertension dan Eisenmenger Syndrome. Apakah intervensi atau konservatif treatment? Saya kira mungkin udah tahu jawabannya sebetulnya. Tapi kita lihat data-data yang ada, mana yang kira-kira ini. Selanjutnya slide. Tidak ada konflik of interest ya. Slide. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan supaya kita tidak terlalu jauh skupnya. Jadi ada beberapa batasan yang harus kita sepakati, termasuk dari para ahli tentang batasan-batasan hipertensi paru ya. Belum lama ini hipertensi paru itu adalah pulmonary arterial pressure-nya itu lebih dari 25 ya. Sekarang dia turun jadi 20 ya cut off-nya. Kemudian bicara tentang judul tadi, pulmonary arterial hypertension PJB, Eisenmenger ataupun severe pH itu masuk ke dalam grup 1 ya, pulmonary arterial hypertension. Jadi definisi pH itu luas, tapi dalam konteks CHD dia masuk ke dalam grup 1 itu pulmonary arterial hypertension, di mana definisinya itu masuk juga ke dalam dia yang precapillary. Jadi precapillary pH, jadi dia MPAP-nya lebih dari 20 dengan PVRI indeks ya kalau pada anak itu lebih dari 3 Wood unit ya. Dan tadi yang ditanyakan Dokter Bagus juga tentang wedge pressure atau LA pressure-nya itu di bawah 15. Tapi ada beberapa grup yang bisa masuk juga ke precapillary ini ya. Jadi pada anak itu kadang overlap di antara satu dengan yang lain pada berbagai grup ya. Slide. Jadi slide. Jadi cakupan pada outline pada yang akan saya bawakan adalah pada grup yang ini ya. Slide.
kita ketahui bersama bahwa pH klasifikasinya sampai saat ini itu tidak banyak berubah ya. Jadi ada 5 grup, walaupun di terakhir itu ada propose untuk grup pediatrik sampai 10 grup, tapi itu lebih susah dipahami. Saya kira kita pakai yang ini. Pulmonary arterial hypertension atau grup 1 itu yang dihubungkan dengan congenital heart disease, itu masuknya ke PAH. Tetapi ada kelainan-kelainan bawaan jantung lain yang juga menyebabkan PH, tapi tidak masuk ke dalam grup 1. Misalnya pada left heart disease ya, pada AS, mitral stenosis ya, kemudian coarctatio dan seterusnya, atau pulmonary stenosis, pulmonary vein, ataupun pada TAPVD yang obstruktif ya. Tapi pada kesempatan ini itu tidak masuk ke pembahasan. Kemudian ada satu lagi masuk grup itu yang kompleks CHD ya. Itu masuk kepada multi etiologi ya. Multi etiologi itu misalnya pada pulmonary atresia dengan MAPK ya, ataupun yang hemitrungus itu yang segmental PH itu juga tidak dimasukkan ke dalam grup yang associated CHD ya. Biasanya yang grup 1 itu yang simple CHD yang dibahas dari pagi tadi sudah banyak dibahas, ASD, PSD, PDA ya, dan juga masuk AVSD. Tetapi untuk yang kompleks termasuk single ventricle itu masuknya ke dalam kelompok 5. Slide. Jadi topik sesuai dengan topik yang dibawakan, maka kita bicara di sini adalah tentang PAH pada CHD. Jadi disingkat kalau dalam itu ya istilah yang baku biasanya slide saat sebelumnya. Jadi PAH CHD. Jadi kita singkat sebagai kelompok ini adalah PAH CHD. Ini yang masuk cakupan yang akan dibicarakan pada slide selanjutnya. Nah, pembagiannya, klasifikasinya tadi sudah disinggung. Ada 2 ya, ada berdasarkan klinis dan ada berdasarkan patofisiologi anatomikal ya. Yang paling banyak dipakai yang clinical type ini ada 4. Ininya tutup. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada Eisenmenger, IS ya, itu proporsinya cukup banyak, 1/4-nya kalau kita lihat dari beberapa studi itu kurang lebih seperti itu. Tetapi pada kelompok dewasa biasanya lebih banyak ya. Kemudian PAH dengan predominan sistemik to left to right shunt ya. Jadi ini juga yang banyak ya. Yang ini sebetulnya masih ada yang bisa di correctable dan juga tidak bisa dilakukan koreksi ya. Bedanya dengan Eisenmenger adalah kalau yang ini biasanya secondary organnya belum kena. Kalau yang Eisenmenger itu sudah melibatkan organ-organ di luar jantung ya. Itu yang menimbulkan komplikasi ya. Kemudian ada PAH yang dihubungkan dengan defek yang kecil. Pasiennya PH tapi defeknya kecil. Kalau kita echo PDA-nya kok kecil, ASD-nya kok restriktif ya, PSD restriktif. Tapi klinisnya menunjukkan PH ya. Nah, ini biasanya kita harus bukan malah ditutup yang begini ya, karena si defek itu berfungsi sebagai escape untuk mengurangi pressure ya dari kanan ya. Jadi ini kontraindikasi untuk ditutup. Kemudian tadi sudah disinggung pulmonary arterial hypertension yang terjadi pada defek yang sudah menjalani koreksi. Ini juga proporsinya cukup banyak tapi luas ya itunya. Ini juga sebetulnya jadi si defek itu secara hemodinamik pasca koreksi tidak menimbulkan pH. Jadi post op dia ada residual misalnya VSD-nya kecil, magnitude VSD-nya tidak sesuai dengan klinis pH-nya. Jadi ini clinical type, kemudian anatomical pathophysiological ini sebetulnya additional untuk clinical type ini. Jadi ada pembagian berdasarkan tipe, ada yang pre-tricluspid, post-tricluspid, kompleks ya. Jadi ini mengakomodasi kelainan-kelainan di luar yang ini. Jadi ada beberapa itu ya. Kemudian dimension ya, small to moderate. Kalau di dewasa ya SD-nya biasanya di bawah dari 2 cm ya. Kalau VSD-nya di bawah 1 cm, tapi ini nggak bisa diaplikasikan ke anak. Ini untuk dewasa. Ya, kemudian direction shunt, apakah dia predominan
left to right atau right to left atau bidireksional ya, dan seterusnya ya. Slide. Jadi sebelumnya yang dibicarakan pada topik saat ini adalah yang nomor 1 dan setengah dari nomor 2 sebetulnya. Yang ditugaskan kepada saya apakah itu harus ditutup atau enggak gitu. Slide. Kita lihat patogenesis dari pH itu karena adanya defek PaH-CHD ya, dalam konteks PaH-CHD itu akibat adanya defek systemic to pulmonary shunt itu yang menginduce akibat peningkatan pulmonary blood flow, mengakibatkan adanya endothelial dysfunction dan seterusnya. Jadi ada proses-proses tingkat seluler, proliferasi, inflamasi yang menyebabkan pulmonary vascular remodeling, ya, pulmonary vascular remodeling dan seterusnya. Itu yang menyebabkan lebih lanjut adalah Eisenmenger syndrome. Jadi problem pada pH ini bukan lubang, bukan defek, tapi remodeling paru. Nah, yang jadi isu sampai saat ini, titik mana yang bisa reversible, titik mana yang masih bisa dilakukan koreksi sehingga dia reversible. Jadi itu. Slide. Nah, ini udah lama ya, ini dipakai sampai sekarang, klasifikasi histopatologis sebelumnya. Ya, cuman ada keterbatasan karena ini tidak dihubungkan dengan data hemodinamik ya. Kemudian juga dia tidak menyimbung untuk bisa mempredik reversibility ya. Dan ini ada beberapa kasusnya yang di bawah 2 tahun itu PVR-nya walaupun tinggi tetapi dia masuk grade 1-2. Jadi ada keterbatasan tetapi sampai saat ini masih dipakai ya. Nah, yang jadi masalah slide kita nggak tahu nih di sebelah sini kah yang masih reversible atau di sana. Jadi ada window of reversibility-nya di mana. Kemudian ada zona di mana nggak bisa balik gitu, dia akan jalan terus ke sana. Itu belum jelas. Sampai sekarang masih banyak. Tapi kalau kita lihat gambar yang bawah ini, kita lihat yang berubah itu adalah vaskular paru, bukan lubangnya yang berubah itu, vaskular paru. Jadi kalau ini udah berubah, ya bisa dibayangin ini merubah ini dengan menutup defek kan itu yang jadi masalah sebetulnya, bukan lubangnya yang kita lihat ya, terutama untuk outcome jangka panjang ya, karena tadi kan ada kejadian pH-nya baru terjadi 5 tahun dan seterusnya. Slide. Jadi ada beberapa parameter juga, beberapa misalnya penelitian itu dari Korea juga memperlihatkan dia dengan biopsi itu bahwa ada 2 misalnya dia konsentrasi dari arteri pulmonalnya itu menunjukkan irreversibility. Kalau dia konsentrasinya berkurang, lebih banyak jaringan ikat, nah itu irreversibility. Tetapi ketebalan dari dinding medialnya misalnya itu menunjukkan reversibilitas gitu. Jadi ini saya kira masih banyak dan mungkin masih berbeda pendapatnya cukup ini ya. Slide. Nah, tadi juga dari diskusi pertanyaan-pertanyaan apa sih ciri-ciri reversibility gitu? Apa ciri-ciri irreversibility? Kan tadi yang dipakainya pari dan seterusnya. Enggak sih, sebetulnya banyak parameter yang bisa dilihat. Umur, tipe CHD ya, kemudian comorbidity tadi ya, kemudian pemeriksaan fisik ya, misalnya sianosis saat aktivitas ya, kemudian saturasi di bawah 90 ya, ada clubbing, ada itu irreversible. Ya, kemudian eko banyak sekali. Tadi Dr. Sarip sudah menunjukkan ya, walaupun pada anak juga masih kontroversial. Apakah dia kecepatan dari velocity dari TR, kemudian ada TR dibagi dengan gradien RVOT, banyak sekali parameternya. Mungkin nanti Dr. Ruby akan menjelaskan lebih detail. Kemudian CAT, nah CAT ini dianggap sebagai keputusan final gitu, karena memang level of evidence-nya mungkin relatif lebih tinggi dibanding parameter yang lain. Nah, beberapa variabel lain juga diperlihatkan dari beberapa jurnal. Slide itu yang novel sebelumnya untuk memperlihatkan adanya irreversibilitas ya, tapi ini belum baku dan belum banyak dikerjakan, seperti pemeriksaan genetik ya,
kemudian struktural PA, PA stiffness dan seterusnya. Saya kira ini di kita juga belum dikerjakan. Ya, slide. Nah, ya jadi tadi kita udah sampai bahwa yang bisa salah satu faktor yang sering kita pakai sebagai irreversibility ataupun reversibility adalah pulmonary vascular resistance index. Ya, kalau ini expert opinion ya. Jadi mereka bagi menjadi di bawah 4, kemudian di atas 8, di antaranya itu ada yang menyebut 68 sebagai gray zone ya. Jadi gray zone itu istilahnya yang dia mendekati itu ya. Kalau yang di atas 8 ini yang kita sebut sebagai severe pulmonary hypertension atau masuk yang lebih berat lagi dia dengan Eisenmenger syndrome. Jadi saya bicara di sini nih, ditutup atau diapain gitu. Ditutup atau intervensi, saya minta pendapat. Dokter Taufik ditutup. Jadi nggak ditutup kan? Yang ini ditutup apa enggak? Enggak, jadi udah selesai pembicaraannya sebetulnya. Enggak ada lagi. Nah yang ini sih slide. Yang ini yang paling aman, slide. Ini adalah dia correctable ya. Correctable. Jadi correctable dalam arti dia long term outcome-nya bagus. Long term outcome-nya bagus. Jadi bukan sesaat saat ditutup bagus hasilnya. Enggak, pH itu dia kita harus lihat jangka panjangnya. Ya. Jadi yang diukur adalah long term outcome-nya. Slide. Ya, yang ini masih debatable. Kalau yang di bawah ini umumnya dilakukan penutupan, tetapi yang 68 itu masih ada yang bilang harus ditutup, ada yang bilang dikasih obat dulu dan seterusnya. Kalau yang itu sebagian besar bilang uncorrectable. Karena kenapa? Nanti kita lihat datanya. Jadi ini yang PVRI lebih dari 8 itu biasanya konservatif ya. Ini kesepakatan para ahli. Tetapi ada di sini sih nggak ada ya yang bilang harus ditutup, tapi ada yang bilang mesti ditutup. Slide sedikit. Juga ini expert opinion. Ya. Jadi ada sebagian pasien dengan PVRI lebih dari 8 itu boleh ditutup. Tapi kasih obat dulu katanya. Itu yang namanya treat and close approach. Ya, tapi sangat sedikit. Kenapa saya bilang sangat sedikit? Datanya sedikit sekali. Slide. Nah, yang milih konservatif ini kalau kita lihat yang berat ini yang Eisenmenger itu long term outcome-nya lebih bagus dibanding yang PAH dengan post surgical ataupun PAH yang ini. Ini data dari Eropa, ya, Italia sebetulnya. Kalau yang ini dari Bangkok, sama. Eisenmenger itu jauh lebih bagus long termnya dibanding yang kedua ini, yang kelompok 3 dan 4. Tapi masih lebih bagus yang dominan systemic to pulmonary shunt. Ya. Jadi ini salah satu alasan ngapain kita kerjain tutup-tutup, orang dibiarin aja outcome-nya lebih panjang walaupun secara klinis dia menunjukkan simptom Eisenmenger itu. Jadi paling jelek klinisnya, kemudian exercise fungsional kapasitasnya juga dibanding yang lain, tetapi prognosisnya itu lebih bagus daripada PAD yang simple, yang kecil defek atau PAD yang korektif, yang sudah menjalin korektif. Yang PAH yang dengan kecil, yang defek kecil ya, kelompok 3. Slide. Nah ini dari Jepang, agak lama. Kenapa agak lama? Jurnal ini memperlihatkan ketika belum ada obat-obatan yang sildenafil dan seterusnya kawan-kawannya, itu memperlihatkan ini PSD yang ditutup dengan PAH itu outcome-nya itu sama aja gitu. Jadi ngapain dibedah-bedah? Iya, ini sampai 6 tahun tuh follow up-nya. Yang meninggalnya di atas 20%. Banyak.
Ya, walaupun lama. Kenapa lama? Karena itu belum ada obat waktu itu. Jadi pasiennya semuanya nggak pakai obat. Slide. Jadi yang konservatif ini tentu ini udah pada paham mungkin Eisenmenger ataupun yang PAH severe ya nanti pengobatannya tentu berdasarkan risk stratifikasi tadi ya. Itu kalau yang low risk biasanya single ataupun bisa double, tapi yang high risk biasanya terapinya dual ataupun triple ya. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk memperbaiki survival dan quality of life ya. Slide. Nah, ini stratifikasi yang dipakai ya. Ini sebetulnya juga ekstrapolasi dari adult ya, tetapi bisa dipakai pada anak-anak, terutama kalau WHO fungsional kelas 1 2 itu biasanya masuk lower risk ya. Ini risk ini maksudnya adalah prediksi 1 tahun kematian pada pasien dengan PAH. Kalau yang lower ini dia rendah, kalau yang itu di atas 20% meninggal. Jadi tujuannya itu kalau ada tanda ini 3 4, kemudian ini ada peningkatan ini, kemudian ini right atrial pressure-nya di atas 15 dengan ininya di atas 3/4, itu biasanya masuk ke high rate. Jadi yang meninggalnya lebih banyak. Ya. Jadi untuk prediksi kematian ini dipakai pada anak, bisa dipakai. Kemudian AVT, AVT-nya dia responsif atau enggak? Kalau responsif biasanya lebih bagus prognosisnya. Jadi bicara tentang balloon occlusion, kemudian device occlusion, tes gitu ya. Itu hanya saat itu, kita nggak tahu nextnya. Sesudah ditutup, PA pressure-nya tetap aja tinggi banyak. Bahkan prognosisnya jauh lebih jelek. Jadi saya pribadi sih kalau yang severe konservatif. Ya, terlalu banyak itu biayanya dan seterusnya ya. Tapi kita lihat ya selanjutnya. Slide. Nah, ini yang konservatif prinsipnya pasti sejawat guru besar semua sudah paham ya. Saya kira bisa di ini. Tapi yang paling penting adalah farmakoterapi ini. Farmakoterapinya harus dapat, cuma jadi kendala mungkin nanti di Indonesia dalam praktek sehari-harinya. Slide. Nah, ini yang tadi ada bilang bahwa bisa tuh yang sebagian, bahkan ada yang nyebutin kelompoknya dalam registrinya, itu menyebutkan dia ada yang masuk kategori Eisenmenger syndrome. Itu ada jurnal dari Cina tetapi ya. Jadi boleh katanya, tetapi sesudah diberikan obat ya. Ini apa namanya? Masuk ke apa namanya? Kelompok yang dilakukan pengobatan sebelum dan sesudah. Tadi Dokter Indah bilang sebelum tidak perlu diberikan, tetapi pada kelompok PAH yang severe dan Eisenmenger itu harus dapat sebelumnya. Tidak boleh sesudah doang, sebelum dan sesudah. Kita lihat slide. Ini saya ngumpulin dari itu yang mereka bilang ini bagus. Kalau kita lihat, ini kasusnya ya, ini jumlah kasusnya, ini umurnya. Jadi kebanyakan dewasa. Kasusnya satu-satu aja, satu. Ini 2. Ini ada banyak nih yang Cina ini, yang dari Cina 41, tapi sebetulnya yang severnya ada 20-an. Ya. Kalau kita lihat di sini MPAP-nya ratanya sekian ya. Tetapi ada seperti di ini, yang ini kita lihat. Yang ini juga anak nih, cuman nggak kelihatan. Ini VSD dengan surgical closure ya. Cuman dia flow rasionya 2,4, parinya 4,5, jadi nggak masuk severe itu. Itu masuknya ke gray zone dia. Jadi dia bilang ini severe, tetapi ternyata kalau kita lihat tadi klasifikasi itunya masuknya ke gray zone. Ya. Jadi sebagian besar ini orang dewasa ya, ini anak, kemudian anak lagi yang ini cuman 1 nih, 13 tahun. Bapak mungkin lebih paham nanti memahami, tapi ini hanya serial case dan berdasarkan registry, tapi yang pasiennya banyak hanya sedikit. Ini kemudian ini PSD. PSD kalau kita lihat ini memang 1,2 dengan pari 17, posnya dia 3,9. Sudah mendapat terapi ini. Cuman kita lihat di sini, ini dapat obatnya 6 bulan, ini 1,5 tahun.
lama, 3 tahun, 1 tahun, ya. Kemudian sesudahnya ada yang dikasihnya 8 tahun, 1 tahun, panjang sekali. Jadi panjang itunya, ya. Dan mereka mengklaim ini hasilnya bagus, ya. Cuman kita lihat jumlahnya nggak terlalu banyak. Slide. Jadi ini yang kita sebut sebagai slide. Treat to and repair approach, ya. Jadi ini adalah pengobatan pada PAH dengan CHD dengan 1, 2 atau 3 obat, ya, before dan sesudah closure, ya, pemberiannya. Bisa closure-nya full, bisa closure-nya dengan valve, ya. Mereka berpandangan bahwa obat-obat tersebut dapat mengembalikan remodeling paru yang sudah terjadi. Ya, tetapi ada kekurangannya. Slide. Ya. Jadi seleksi pasiennya nggak sama, ya. Case report, berdasarkan case report jumlahnya sedikit. Kemudian tipe dan kombinasi obatnya nggak seragam, macam-macam. Dan bukan RCT, ya, ini tadi, ya, hanya laporan kasus. Kemudian durasi dan endpoint dari pemberian obatnya juga nggak seragam, berbeda-beda, ya. Sehingga ini mungkin perlu penelitian lebih lanjut, ya. Walaupun ini mungkin bisa menjanjikan, ya. Nah, kalau di Indonesia kelihatannya agak susah untuk diterapkan. Karena satu, finansial isu, yang kedua kombinasi obatnya. Kita kan cuma punya sildenafil, iropros, mungkin masih tentan mau masuk, yang lain nggak ada, bosentan pun bahkan nggak ada. Padahal bosentan untuk Eisenmenger itu ada RCT yang memperlihatkan dia memperbaiki kualitas hidup. Ya. Jadi kesimpulan untuk treat to close ini mungkin bisa memperpanjang window untuk dilakukan penutupan, ya, tetapi mungkin datanya sangat sedikit sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut, ya. Slide. Nah, ini European, ya, dan juga di European Pediatric itu menganjurkan seperti ini, ya. Kalau yang treat and repair boleh diberikan pada pasien yang pre atau proticuspid, ya, ASD, BSD, PDA dalam gray zone. Jadi bukan yang severe, ya. Kemudian boleh dilakukan koreksi tapi pakai fenestrated. Baik dia mau dikasih obat ataupun mau enggak kalau dia pakai valve, ya. Kemudian sesudah dilakukan repair itu harus diberikan obat dan membutuhkan follow up jangka panjang. Slide. Nah, ini yang terakhir nih, ESC guideline, tapi ini memang untuk dewasa. Kita lihat cut off-nya tambah rendah. PVR-nya sekarang di bawah 3. Ya, PVR-nya di bawah 3 dengan level of rekomendasinya itu 1, ya. Jadi kalau di bawah 3 itu harus ditutup walaupun ini pada dewasa, ya. Kemudian 35 tadi, jadi gray zone-nya ini tambah turun. Ini yang terakhir dari ESG, ya, untuk PAH CHD, tapi ini rekomendasinya untuk adult, ya. Kalau di atas 5 walaupun dikasih obat katanya jangan, nggak direkomendasikan. Yang paling bawah karena itu harmful. Slide. Oh ya, sebelumnya. Jadi itu kalau kita lihat juga KPKS-nya itu tuh di atas 1,5. Baru yang ininya. Kalau dia di bawah 1,5 nggak disebutin. Jadi ini sangat ketat sekali. Turun itu dari 25, cut off menjadi 20 karena ternyata mereka ubah menjadi 20 itu outcome-nya ternyata jelek. Banyak di antara 20 dan 25 itu outcome-nya nggak bagus pada dewasa, tapi ya jadi data di anak belum banyak. Slide. Jadi sebagai kesimpulan penutupan defek pada PAH CHD jadi harus dipertimbangkan kepada outcome jangka pendek dan jangka panjang. Bukan ke visibility untuk ditutup. Visibility mah gampang, ASD 20 mili tutup gitu kan. Visibility of closure nggak jadi pertimbangan, tetapi long term benefit. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki survival dan quality of life, ya. Kemudian perlu penelitian lebih lanjut. Slide.
Nah ini tadi Bapak minta ada gambar gulai Bandung, jadi saya kasih gulai Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi atas presentasinya yang menarik ya. Nanti mudah-mudahan membawa wawasan. Yang saya tertarik adalah sangat paling tertarik adalah yang terakhir tadinya. Kita tidak hanya sekedar menutup. Jadi kalau memang orang muda itu apa-apa ditutup. Kalau kita makin tua itu makin banyak pertimbangan, yaitu terutama yang long termnya itu tadi. Jadi tolong semuanya nanti. Ya, Prof.